saya pikir-pikir kan kakak saya jadi peternak ayam tuh. Saya lihat dulu usahanya kayak apa, terus kayaknya lebih menghasilkan daripada saya kerja di garment. Jadi saya cuma 2 tahun di garment, pinter-pinter ngatur waktu antara ayam sama anak. Kalau pagi udah itu ngasih pakan ayam, terus nganter anak, kayak capek banget, tapi ya seneng juga sih, udah punya usaha sendiri, bisa nemenin anak juga. Tapi ya harga telur turun sama harga pakan naik, jadi kita kayak nggak ada hasil setiap harinya, cuman telur ngasilin buat ngasih pakan diri sendiri. Itu paling cara ngatur keuangannya itu harus benar-benar bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etni Retnawati. Saya sebagai peternak ayam petelur dari Desa Pringamba, Kecamatan Sigalu, Banjarnegara. Nama usaha peternak saya adalah Putra Farm. Awal mula dulu sebelum aku jadi ternak ayam, aku dulu kerja di garment, tapi selama 2 tahun ya. Setelah itu saya pikir-pikir kan kakak saya jadi peternak ayam tuh. Saya lihat kayaknya lebih menghasilkan daripada saya kerja di garment. Jadi saya cuma 2 tahun di garment, setelah itu saya ngikut kakak saya. Aku ngikutnya setelah kakak saya kan udah berternak 500 ekor. Terus saya lihat dulu usahanya kayak apa, terus saya kayak menghasilkan, jadinya aku ikut itu. Menurut saya sih lebih capek di garment ya, soalnya kayak jauh juga dari keluarga. Kalau jadi peternak kan lebih deket juga sama keluarga, bisa tiap hari sama anaknya bisa ikut ke kandang gitu. Enggak sih, karena udah biasa mungkin ya, pegang ayam, terus ngasih pakan ayam, ngambilin telur, kayak udah kayak biasa aja gitu. Untuk kesehariannya saya pagi-pagi saya ngasih pakan, itu ngeratain pakannya. Kalau siang ngambilin telur, siangnya ngasih pakan lagi, ngecek air sama obat-obatan. Justru kalau orang sini kayak malah menginspirasi, banyak yang ikut jadi peternak ayam petelur juga. Banyak lowongan kerja juga buat anak-anak muda, ngikut buang kotorannya ke kebun-kebun. Banyak juga sih yang terinspirasi. Temen aku juga banyak yang jadi pengusaha di sini. Kalau buat telur sih aku diambil sama pengepulnya ke sini. Sekalian nganter pakan, terus sekalian itu telurnya. Untuk sekarang kapasitas 2.300. Dari kapasitas 2.300 kita menghasilkan 140 kilo per harinya. Jauh sekali. Soalnya kalau dari PT 1 bulan kan kayak 1 minggu penghasilan telur lebih banyak dari yang itu. Dari PT sama telur 1 minggu itu lebih banyak telurnya. Menurut saya sih ya nggak apa-apa sekarang kerja di PT. Terus uangnya buat ngumpulin buat kita bikin usaha sendiri di rumah. Soalnya kalau kita di PT kan kita ngikut bos, kita diatur. Kalau kita bikin usaha sendiri kan kita bisa ngatur diri kita sendiri, mau berhenti, mau kerja sambil ngomong anak lah ya di rumah. Itu masih bisa. Tapi kalau di PT kan kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kita dipantau sama bos. Dukanya yaitu paling ngatur waktunya yang agak susah. Soalnya anak juga sekolah jauh. Harus pinter-pinter ngatur waktu antara ayam sama anak. Kalau pagi udah itu ngasih pakan ayam, terus nganter anak. Kayak capek banget, tapi ya seneng juga sih udah punya usaha sendiri, bisa nemenin anak juga. Tapi ya dukanya itu kalau harga telur lagi murah, pakannya mahal. Kita juga kayak kerja bakti doang itu. Kita masih pemula, baru mau jalan 2 tahun. Enggak sih, alhamdulillah, cuman itu pas harga telur turun sama harga pakan naik. Jadi kita kayak nggak ada hasil setiap harinya, cuman telur ngasilin buat ngasih pakan diri sendiri itu. Nggak ada hasil buat kita. Oh, kalau kita sih nggak ngurangin itu ya, soalnya kalau ayam petelur itu takaran pakan itu harus pas juga, jadi kita nggak ngurangin itu. Paling cara ngatur keuangannya itu harus
benar-benar bisa. Jadi kalau masih pemula baru mulai itu uangnya jangan buat keseharian. Kita kumpulin lagi buat modal bikin kandang lagi untuk mengembangkan kandangnya. Kalau dari pakan sendiri aku nyampur sendiri. Jadi pakai pakan sendiri konsentrat, jagung sama bekatul. Untuk DOC-nya saya ngambil dari PT dari umur 0 sampai dia umur 13 minggu. Setelah 13 minggu kita pindahkan ke kandang baterai. Awal mula produksi dia dari umur 18 minggu, dia sudah mulai belajar bertelur, terus nanti kalau udah umur 20 minggu dia udah mulai banyak. Dari umur 18 sampai hampir 2 tahun, kurang lebih 2 tahun sih dia udah nggak bertelur. Untuk ayam akhir kita jual lagi buat beli bibit yang baru. Ya udah ada yang ngambil ke sini. Oh, kalau itu dulu pas aku masih di PT sih kayak ya suka gitu ngelihat orang ngambil telur, kayak seneng banget gitu. Coba kalau aku punya sendiri kayak gimana? Alhamdulillah keturutan sih, punya sendiri, punya usaha sendiri. Yang mau beli telur boleh hubungi saya, TikTok saya namanya Erni Retna, boleh langsung DM saja ke TikTok saya, atau ada yang mau beli pulet juga boleh. Saya bikin pulet sendiri. Untuk nomor WA saya 083 123 6356. Alamat saya Pringamba, RT 4 RW 2. Menurut saya sangat bagus sih untuk mengembangkan usaha kita, soalnya dari sosial media saya juga dapat kenalan yang baru, dapat ilmu dari teman-teman peternak yang jauh, contohnya dari Blitar, terus dari Tegal, ada itu teman saya, kita bikin grup di TikTok buat nyari masalah kita itu di kandang apa sih gitu. Enggak sih, menurut saya justru kalau ada yang mau ngikut ya ayo gitu. Aku nggak ngerasa kesaing apa ngerasa gimana ada yang bikin lagi aku marah, enggak. Justru ayo kita belajar bareng. Soalnya kalau kadang aku tahu masalah ayamnya ada yang sakit, kadang dia nggak tahu, aku bisa ngajarin kan, kita ilmunya juga bisa berkembang. Kedepannya aku pengen nambah populasi lagi sih. Untuk targetku ya minimal 5.000 lah, maksimal 10.000. Menurut aku sih menjanjikan ya, soalnya dari aku kan ngikut kakaknya pas dia udah jalan, terus aku jalan sendiri kapasitas 1.000 ekor. Setelah itu 1 tahun kemudian kita bikin lagi. Ya lumayan lah kayak menjanjikan gitu, dapat keuntungannya. Siklusnya kalau buat bikin lagi 1 tahun sih. Tapi kalau misalkan buat balik modal, siklusnya kayak 2 tahap, 2 periode. Untuk usaha peternak ayam petelur ini kita bisa balik modal dalam waktu 2 tahun. Untuk anak-anak muda, tetap semangat, jangan beranggapan jadi peternak, jadi petani, jadi yang lain itu kotor, capek, panas, tapi dia nggak tahu hasilnya itu lebih menjanjikan. Apalagi dengan adanya media sosial, kita bisa sharing-sharing, kita bisa bagi-bagi ilmu, kita saling tukar informasi. Intinya tetap semangat, ngumpulin modal buat kita bikin usaha sendiri, karena sekecil apapun usaha kita tetap jadi bos. Peternak Indonesia sukses. Jangan lupa subscribe channel 1000 Mimpi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.